Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Renal Azim dari Institut Pertanian Yogyakarta, Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi, kelas SPKSC dengan NIM 231111032. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian drone di perkebunan kelapa sawit, yang mana saya mengangkat judul Inovasi Inventarisasi dan Perhitungan Tanaman Kelapa Sawit, yang mana dengan judul ini presentasi ini akan mengupas tuntas bagaimana teknologi drone merevolusi praktik inventarisasi dan perhitungan tanaman di perkebunan kelapa sawit. Tentunya ada beberapa tantangan jika masih menggunakan metode konvensional atau manual, yang mana inventarisasi dan perhitungan tanaman kelapa sawit secara manual merupakan tugas yang sangat padat karya, memakan waktu, dan seringkali tidak akurat. Metode konvensional melibatkan tim survei yang berjalan kaki menghadapi medan yang sulit dan luasnya area perkebunan. Keterbatasan ini menyebabkan data yang dikumpulkan rentan terhadap kesalahan manusia dan tidak mampu menyediakan gambaran real-time yang komprehensif. Ada beberapa kekurangan lagi, yaitu adanya keterbatasan akurasi. Tentunya perhitungan manual sering tidak tepat, berakibat pada data perencanaan yang keliru. Yang kedua, intensitas waktu dan biaya. Membutuhkan banyak tenaga kerja dan waktu, dan meningkatkan biaya operasional. Yang mana dengan penggunaan drone ini dapat memangkas waktu dan memangkas biaya operasional tentunya. Dan yang ketiga, kurangnya data real time. Data yang didapatkan bersifat statis dan tidak mencerminkan kondisi lapangan yang dinamis. Solusi drone atau citra udara, AI, dan metodologi perhitungan tanaman. Drone dengan kemampuan pengambilan citra udara beresolusi tinggi telah menjadi game changer. Dilengkapi dengan teknologi Artificial Intelligence atau AI, drone dapat secara otomatis menganalisis citra untuk berbagai keperluan inventarisasi. Yang pertama, menghitung jumlah pokok tanaman per hektar. Algoritma AI canggih dapat mengidentifikasi dan menghitung setiap pokok tanaman dengan presisi tinggi, bahkan membedakan tanaman sehat dari yang sakit atau mati. Yang kedua, memprediksi hasil panen dengan menganalisis kesehatan tanaman, fase pertumbuhan, dan tidak historis. Yang kedua, memprediksi hasil panen dengan menganalisis kesehatan tanaman, fase pertumbuhan, dan data historis. Drone dapat memberikan estimasi hasil panen yang lebih akurat. Yang ketiga, membandingkan produktivitas antar blok. Data visual dan analitis memungkinkan perbandingan kinerja antar blok perkebunan, mengidentifikasi area berkinerja rendah atau tinggi. Dan manfaat strategis yang didapat dengan menggunakan AI dan drone ini adalah integrasi drone dan AI dalam manajemen perkebunan kelapa sawit membawa manfaat strategis yang signifikan, melampaui sekedar efisiensi operasional. Yang pertama, ini merupakan keputusan yang lebih baik, di mana jika dibandingkan dengan metode manual, sangat jauh perbedaannya tentunya, dari mulai optimasi sumber daya dan peningkatan hasil yang tentunya lebih maksimal dibanding metode manual atau konvensional. Dan yang terakhir, saya informasikan tentang kesimpulan dari materi ini adalah pengaplikasian drone untuk inventarisasi dan perhitungan tanaman kelapa sawit bukan hanya sekedar peningkatan alat, melainkan sebuah lompatan menuju transformasi digital sektor perkebunan. Ini membuka jalan bagi pertanian presisi yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Dengan drone, kita beralih dari perkiraan menjadi kepastian, dari reaksi menjadi proaksi dalam manajemen perkebunan kelapa sawit. Tentunya transformasi ini akan terus mendorong efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan, memastikan masa depan yang lebih cerah bagi industri kelapa sawit. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dengan tema penggunaan drone di dalam perkebunan kelapa sawit.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.